Mikey! Railgun! Halo Sobat Rebahan, selamat datang di Punya Cerita. Di sini kita bakal ulas alur cerita film-film keren untuk teman rebahan kalian. Tapi jangan lupa, tonton film lengkapnya juga, agar kalian lebih memahami makna dan tujuan di balik filmnya sendiri, yang mungkin tidak tersampaikan melalui ulasan singkat. Dan menonton film secara utuh pastinya akan memberikan kalian sensasi yang berbeda juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film yang bakal kita ulas kali ini bergenre science fiction, diadaptasi dari sebuah novel karangan Ernest Cline, dengan judul yang sama yaitu Ready Player One, yang rilis pada tahun 2011 lalu. Sedangkan filmnya sendiri rilis pada tahun 2018. That's me. Well, that's my avatar. Mengangkat cerita tentang dunia di tahun 2045, berlatar di dunia nyata dan dunia virtual. Beberapa masalah khas seperti overpopulasi, perubahan iklim, korupsi, dan politik membuat kehidupan manusia di film ini menjadi sangat menyedihkan. Dan untuk kabur dari semua itu, manusia memilih tinggal di dunia virtual yang bernama Oasis. Di sana mereka bisa menjadi apapun dan siapapun. Game virtual ini dibuat oleh seseorang yang telah tiada, dan ia adalah mendiang James Halliday. Suatu saat, James membuat sayembara. Ia meminta kepada para player untuk menemukan sebuah telur Paskah yang ia sembunyikan di dalam game virtual yang ia ciptakan. Dan siapapun yang berhasil menemukan telur tersebut berhak atas seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Halliday, termasuk mengontrol Oasis. Namun untuk menemukan telur tersebut tidaklah mudah. Selama bertahun-tahun jutaan player telah mencoba untuk menemukannya, tapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Dan disinilah kisah Wedgwood, seorang pemuda berusia 18 tahun dimulai. Ia bersama temannya menjadi gunter, atau pemburu telur Paskah, dan berusaha untuk menemukan telur Paskah. Di Oasis, para player membutuhkan koin untuk membeli item, dan sebuah tempat bernama Planet Doom adalah tempat paling berbahaya di Oasis, dan tempat terbaik untuk mengumpulkan koin tersebut. Semakin banyak koin, semakin tinggi level kalian. Dan jika mereka kalah dalam pertempuran, avatar dapat dihidupkan kembali. Tapi mereka akan kehilangan semua item yang telah mereka kumpulkan. Planet Doom, the most dangerous place in the Oasis. Period. Even though I've never actually met artifacts. Those were key. Anorak yang merupakan avatar James Halliday menciptakan 3 kunci rahasia untuk membuka pintu gerbang ajaib. Kunci-kunci tersebut tersembunyi tentunya, dan siapa saja yang berhasil menemukannya akan mencapai titik akhir, tempat di mana hadiah yang mereka cari sudah menunggu. Dan untuk mendapatkannya, para peserta harus menyelesaikan berbagai macam tantangan. 3 keys. 3 hidden. Off you go, keys. Let the hunt for Hallidays. Tantangan pertama yaitu sebuah balapan. Berbagai rintangan harus mereka lewati. Bahkan sebelum mencapai garis finish, seekor gorila raksasa sudah menunggu mereka. Dan karena sangat sulit, hanya para gunter dan sixers yang masih mencobanya. Sixers adalah para player yang berasal dari perusahaan industri online terbesar kedua setelah Oasis, dan mereka hanya patuh pada atasan mereka, yaitu Nolan Soreto. Saat raid baru saja dimulai, Wade dengan avatarnya yang bernama Parzival bertemu seorang avatar perempuan bernama Artemis, yang dijuluki Sang Dewi Pemburu, yang menjadi incaran banyak klan terutama para Sixers. The girl! I think it's Artemis! Di garis akhir, Artemis hampir saja terbunuh, tapi untung Parzival berhasil menyelamatkannya,
dari sergapan gorila raksasa. Parzival kemudian mengenalkannya pada Edge, sahabat Parzival di dunia virtual, untuk membantu memperbaiki motornya yang rusak. Dan sejak saat itulah mereka saling mengenal. This is my workshop. Touch nothing. I can fix it in 10 minutes. Dalam perbincangan yang singkat, Artemis mengatakan sesuatu tentang James Halliday, yaitu tentang Halliday yang tidak menyukai aturan. Is this a test? Favorite game variant? Game variant with slappers only. Because Halliday hated making rules. I can't afford to zero out. Kata-kata tersebut terus terlintas di pikirannya. Parzival berpikir mungkin itu sebuah petunjuk. Ia kemudian pergi ke Halliday Journals, tempat di mana Halliday menyimpan seluruh ingatannya. The day the contest was announced, the Halliday journals appeared. Memories are left to people like me. Possible. Dan benar saja, di sana ia berhasil menemukan sebuah petunjuk yang Halliday tinggalkan melalui ingatannya untuk menyelesaikan tantangan pertama, yaitu balapan. Okay, Jim, I don't want to make any more rules. Backwards. Really fast. Fast as we can. Pada race berikutnya, saat para pembalap lain melaju ke depan, Parzival malah bergerak mundur, dan ia berhasil menemukan sebuah jalan pintas tepat di belakang garis start. Ia kemudian menjadi orang pertama yang berhasil mencapai garis finish. Ia juga mendapatkan kunci pertama dan sebuah petunjuk menuju kunci kedua. All mine. Get yourself a clue. Saat berhasil memecahkan tantangan pertama, Wayne mendapat hadiah berupa 100.000 koin, yang kemudian ia gunakan untuk membeli beberapa item dalam game. Who is this? Holy hand grenade? That's a steal. I need one of those. Okay, don't spend all your... Nolan, pemimpin Sixers yang tidak menyukai hal tersebut, kemudian pergi menemui IROC. Ia adalah seorang pembunuh bayaran di dunia virtual. Nolan memerintahkan IROC untuk menyingkirkan Parzival. IROC, old friend. How are you? Thanks, it's the repetitive stress. Oh, another job for you. Parzival. Parzival dan Artemis kemudian kembali ke Halliday Journals untuk memecahkan petunjuk berikutnya. Di sana, Parzival menemukan sesuatu yang sangat ingin dilupakan oleh Halliday, yaitu mantan kekasihnya. check this out. At least get her name? Yeah, Kira, I told you. The name Kira is only mentioned once in all of Halliday's journals. Kira's the rosebud at the center of his story. She's the big mystery. No. Lalu Artemis membawanya ke sebuah klub dansa, tempat di mana mungkin petunjuk berikutnya tersimpan, karena mantan kekasih Halliday sangat menyukai dansa. I like Buckaroo Banzai! Oh, thanks! It's great! Date with Kira. Right, and she was a serious dancer. Maybe he thought he'd take her here. Saat mereka berdua sedang mencoba lompatan dansa untuk mencari petunjuk berikutnya, Parzival meminta Artemis untuk bertemu di dunia nyata. Ia juga memberitahukan identitas aslinya. IROC yang menyadap pembicaraan mereka ikut mengetahui identitas Parzival yang sebenarnya. Maybe it'd be cool if we met up in the real world. My name's Wade. What? You crazy? Oh, you can't use your real name. Lalu para Sixers datang mencoba menghabisi mereka. Beruntung Parzival memiliki item kubus yang mampu memundurkan waktu selama 60 detik dan memberikan mereka waktu untuk melarikan diri. You're not. You know what I want. Nolan yang juga sudah mengetahui identitas Parzival atau White Wolf di dunia nyata, kemudian coba menghubunginya. Ia menawarkan segala kemewahan yang bisa ia dapatkan jika mau bergabung dengan IOI atau Sixers. Mulai dari gaji tahunan, apartemen, bonus sampai item game yang langka. Tapi Wade menolak seluruh kemewahan tersebut. If you came to work at IOI, you get one of these. Anything you need to help you find that egg. It is a lot of money. I could really use it.
Nolan yang marah karena penolakan tersebut mengancam akan meledakkan tempat tinggal Wade di dunia nyata. Wade yang mendengar hal tersebut bergegas kembali untuk memperingatkan orang-orang. Tapi sayang, Wade terlambat. Explosion in some ghetto trash rat barn in Columbus? Wade kemudian berusaha memperingatkan teman-temannya. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan menculiknya. Yang ternyata orang tersebut adalah teman Artemis atau Samantha di dunia nyata. Wade dibawa ke tempat persembunyian di mana orang-orang yang tidak menyukai IOI berkumpul. They gotta be coming after you, so wherever you are. My real name is Samantha, but yeah, I'm Artemis. Samantha menyadari sesuatu yang mungkin mengarah pada petunjuk berikutnya. Mereka kemudian bergegas pergi bersama teman-temannya yang lain. Petunjuk tersebut mengarah ke sebuah rumah hantu yang berada di dunia virtual. Berlatar sebuah film horor yang sering ditonton oleh Halliday. Di sana mereka harus mencari tahu ketakutan terbesar Halliday, yang ternyata adalah Kira, seorang wanita yang Halliday sukai. Ia takut tidak dapat mengungkapkan perasaannya pada Kira. It's Kira. His biggest fear was kissing a girl. Artemis, Parsifal, dan teman-temannya berhasil menemukan sebuah ruangan yang berisi hantu-hantu yang sedang berdansa. Dan di sana mereka berhasil menemukan Kira. Begitu juga dengan kunci kedua yang mereka cari. Dan petunjuk menuju kunci ketiga. It's Kira. Nolan yang mengetahui jika Wade masih hidup, kemudian melacak setiap sudut kota dan berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Lalu saat penyergapan berlangsung, Wade berhasil meloloskan diri. Ia dibantu oleh teman-temannya yang ia temui di dunia virtual. Mereka adalah Samantha atau Edge, Toshiro atau Daito, dan seorang anak kecil berumur 11 tahun yang bernama So atau So di dunia virtual. My real name is Toshiro. Show? You're the world's most badass 11-year-old ever. He knows. Wade dan teman-temannya kemudian menjebak Nolan di dalam dunia virtual yang mereka ciptakan untuk mencari tahu keberadaan Samantha yang berhasil mereka tangkap. Setelah mengetahui keberadaan Samantha, mereka kemudian meretas jaringan komunikasi miliknya untuk memandunya keluar dari dunia virtual, di mana ia dipekerjakan secara paksa. Where is she? How'd you get in here? Artemis. Who? Z! Artie, don't say anything. I'm tapped direct. It worked! It worked him out! Nolan yang sadar jika ia berada di dunia virtual yang diciptakan oleh Wade dan teman-temannya hanya untuk menjebak dirinya bergegas keluar dan kembali. This isn't real. You're tapping my feet. Uh-oh. Petunjuk terakhir yang mereka dapat mengarah ke sebuah planet di dunia virtual yang bernama Doom. Dan Nolan sudah memasang medan energi kuat atau sebuah perisai pelindung di sekitar tempat tersebut, agar hanya ia yang berhasil memecahkan teka-teki terakhir. So what is this challenge? Some sort of video game thing? Call me when you're close. Yes, sir. Sadar jika Wade dan teman-temannya tidak mungkin mengalahkan Nolan dan pasukannya sendirian, mereka kemudian berusaha mengumpulkan kekuatan dan meyakinkan para Gunter atau pemburu telur Paskah untuk datang membantu dan bertempur bersama mereka. Usaha Wade tidak sia-sia. Jutaan Gunter dari seluruh dunia datang untuk membantu mereka. I'm Parzival, first to the key. I found my friend. It's absolutely everywhere. We ask you to join us on Planet Doom. Di tempat lain, Samantha atau Artemis yang masih berada di IOI berhasil menyelinap. Bola Osufox yang menjadi inti perisai pelindung berhasil ia matikan. Para Gunter kini bisa memulai penyerangan, dan peperangan pun dimulai.
Faz pasar hacia el tiempo. First to the key! Para Sixers yang bekerja untuk Nolan berusaha menahan para Gunter agar tidak dapat mendekati tempat di mana teka-teki terakhir tersimpan. Railgun! Nolan yang mulai merasa terdesak menggunakan item Mechagodzilla untuk mengubah bentuknya. Daito yang datang dengan mode Gundamnya berhasil menyelamatkan Wade dan Samantha tepat waktu, walau ia harus mengorbankan dirinya sendiri, dan kehilangan semua koin yang telah ia kumpulkan. First to the egg. Kemudian Edge dan robot Iron Giant-nya yang dibantu oleh Artemis berhasil mengalahkan Nolan dan menghancurkan Mechagodzilla miliknya. Teka-teki terakhir berhubungan dengan game yang sering dimainkan oleh Halliday. Saat Wade coba memecahkannya, Nolan dan Aero kembali datang. Ia menawarkan sejumlah uang agar Wade mau menyerahkan kunci yang telah ia dapatkan. Tapi Wade menolaknya. Nolan kemudian mengancam akan menghancurkan Oasis dengan item katalis, yaitu item serupa bom yang mampu membunuh seluruh avatar di dalam Oasis. Wade sebenarnya coba menghentikannya, tapi usahanya gagal. Nolan berhasil mengaktifkan katalis dan melenyapkan seluruh avatar yang berada di Oasis. Give me the key. I give you 50 million in your account. Kills all of us, right? I've got 10 years worth of shit inside of me. Step 3. Saat Nolan mengira rencananya berhasil, tiba-tiba nama Parzival kembali muncul di papan skor, yang artinya Wade masih selamat. Ternyata Wade memiliki nyawa tambahan dari koin yang ia peroleh dari penjaga Halliday Journals. Wade juga berhasil memecahkan teka-teki terakhir dan mendapatkan kunci ketiga, yaitu kunci kristal. See, he's still alive. He's alive. Do you want it or not? Di tempat lain, Nolan berhasil melacak keberadaan Wade dan teman-temannya di dunia nyata. Ia yang masih tidak terima dengan kekalahannya, masih terus berusaha mencelakai Wade dan teman-temannya. Beruntung banyak orang yang mengetahui kecurangan Nolan, dan datang untuk membantu Wade dan teman-temannya. Wade berhasil mendapatkan telur Pasca yang selama ini dicari oleh para Gunter di seluruh dunia. Sesuai janji Halliday, ia berhak atas seluruh kekayaan yang Halliday miliki, termasuk Oasis. Nolan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, sementara Wade membagi rata apa yang ia dapat dengan teman-temannya, dan menjalankan Oasis bersama-sama. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.